Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnandra. Saya adalah guru fikih DMI Husnul Ulum sekaligus mahasiswi PPG Daljab 1 tahun 2025 di Wisuda Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 saya melaksanakan uji praktek kinerja pada pelajaran kelas 4 dengan materi sholat duha. Saya menggunakan metode problem basic learning. Seperti apa ya videonya? Mari sama-sama kita menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, atau baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita dapatkan ada barokahnya. Nah, untuk ketua kelas maju untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk materi inti, ada baiknya kita membaca kebiasaan kita, yaitu membaca surah pendek. Untuk anak-anak, hari ini kita akan membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Untuk lebih semangatnya kita belajar, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, sebelumnya kita akan mengaksa terlebih dahulu. Apa anak-anak hari ini hadir semua? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu siswa atau kalian mampu untuk menjelaskan apa arti dari sholat duha. Yang kedua, mampu menjelaskan apa hukum dari sholat duha. Kemudian yang ketiga,
mampu menjelaskan apa keutamaan dari sholat duha. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, nah kita akan mengulas kembali pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang sholat Jumat. Nah, anak-anak masih ingat apa itu ya sholat Jumat? Sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki. Berapa ya kira-kira rakaat dari sholat Jumat? 2. Siapa yang selalu melaksanakan sholat Jumat? Siapa? Nah, semua laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Apa tadi hukumnya? Karena hukumnya wajib. Kalau bagi perempuan wajib apa sunnah? Sunnah. Boleh dikerjakan, tetapi harus juga melaksanakan sholat zuhur. Nah, selanjutnya pelajaran kemarin sudah jelas apa belum? Sudah. Kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang sholat duha. Sholat duha itu termasuk sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat sunnah. Nah, boleh dikerjakan ataupun boleh tidak. Lebih baik kita mengerjakannya. Berapa ya kira-kira rakaat dari sholat sunnah duha? 2. Siapa yang tahu ya apa itu pengertian dari sholat duha? Lalu, pengertian sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hastar sejak terbitnya, yaitu kira-kira jam 7 pagi sampai masuk sebelum zuhur. Mari kita beri aplaus untuk anak kita Aldi, yuk. Kemudian setelah kita tahu pengertian dari sholat sunnah duha, nah ibu mau tanya lagi, berapa ya kira-kira jumlah rakaat dari sholat sunnah duha? Saya Bu, jumlah rakaat sholat duha ada 2 rakaat Bu. Kasih aplaus untuk teman-teman yang telah menjawab tadi. Setelah itu kita lanjutkan yang pelajaran yang kedua, materi kedua itu adalah hukum dari sholat sunnah duha. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa itu hukum dari sholat sunnah duha, kira-kira ada yang tahu apa itu hukum melaksanakan sholat sunnah duha? Saya Bu, hukum sholat sunnah duha adalah sunnah muakkad. Beri tepuk semangat untuk teman-teman kita. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita telah mengetahui apa itu hukum dari sholat sunnah duha, itu sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jumlahnya berapa tadi? 2. Nah, hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sampai di sini sudah paham? Kira-kira ada yang mau bertanya? Bu mau bertanya, apakah sholat duha boleh dikerjakan secara berjamaah? Tadi ada teman yang bertanya tentang apakah sholat sunnah duha itu boleh dikerjakan secara berjamaah. Jawabannya boleh, tapi lebih diutamakan sholat sendiri. Lebih diutamakan sholat sendiri. Kenapa? Karena itu termasuk dari sholat sunnah. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu hukum dari sholat sunnah duha, kita lanjutkan yang materi yang ketiga, yaitu tentang tata cara dari sholat sunnah duha. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata cara dari sholat sunnah duha. Yang pertama yaitu niat. Nah, anak-anak sudah hafal belum tentang niat dari sholat duha? Sudah, Bu.
takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah tata cara sholat sunnah duha yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah-surah pendek. Intinya sholat sunnah duha itu sama seperti sholat sunnah biasa yang kita kerjakan, yaitu sholat wajib 5 waktu. Tata caranya sama, hanya niatnya saja yang berbeda. Untuk lebih jelasnya pembelajaran inti kita pada hari ini, marilah sama-sama kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini nanti kita akan belajar matematika kelas 4 tentang sholat duha. Anak-anak, apa pengertian sholat duha itu? Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu ya ternyata. Baik, kalau ada yang sudah tahu, Guru akan menjelaskannya. Arti sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu apa? Yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 17 hingga terasa panas menjelang sholat duhur, atau sekitar pukul 6.30 atau 7 pagi sampai pukul 11 siang. Kita lanjutkan lagi ya, pelaksanaan sholat duha. Sholat duha itu dilaksanakan 5 rakaat 1 kali salam. Sementara itu jumlah maksimal rakaat sholat duha ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Kalau kita mau menyelesaikan sholat duha, yang pertama kita harus tahu tentang niat sholat duha. Bagaimana niat sholat duha itu? Niat sholat duha adalah usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya bagaimana? Artinya aku niat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah kita menjalankan sholat duha, kita harus berdoa setelah sholat duha. Doanya sholat duha adalah Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'alzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana asyaron fayasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan fatahirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadakas sholihin. Anak-anak, mari kita artikan doa sholat duha tadi ya. Doanya artinya adalah, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran kamu. Kekuasaanmu, wahai Tuhanku,
Datanglah padaku apa yang engkau datangkan kepada yang lainnya yang soleh. Kalau kita sudah mengerjakan sholat duha, ada keutamaan sholat duha. Apa keutamaan sholat duha itu? Yang pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita. Orang yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran atau pahala sebanyak persendian itu. Ini sebagaimana hadis dari Rasulullah dari sahabat Abu Dzar. Sedang keutamaan sholat duha yang kedua yaitu dicukupi semua kebutuhannya. Sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat duha yang ketiga yaitu disediakan istana di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari akan dijanjikan pahala oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas kelak di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengarkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan keutamaan sholat duha yang keempat yaitu sholat duha dapat menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat duha maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Keutamaan apabila kita mengerjakan sholat duha yang kelima yaitu digerakkan untuk kudus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dapatkan pintu kudus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dunia kasih sayang Allah. Hadis riwayat dari Tabrani. Anak-anak, kita sudah belajar memperbaiki kelas 4 tentang sholat duha. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan anak-anak di rumah. Untuk selanjutnya, anak-anak sudah jelas apa belum tentang pembahasan dari sholat duha tadi? Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan kelompok terus memberikan soal. Selanjutnya anak-anak berkelompok nanti untuk mengevaluasi atau menghasilkan karya yang telah dikelompokkan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ini untuk anak-anak semua. Semuanya bekerja kelompok. Nanti hasil dari karya kerja kelompok ini dipresentasikan secara berkelompok di depan kelas nantinya.
mengerjakan RKPD ini berdasarkan dari video yang anak-anak tonton tadi. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan RKPD-nya? Sudah, Bu. Bisa semua apa tidak? Bisa, Bu. Nah, untuk membuktikan hasilnya, Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 1 tadi. Baik, kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan pengertian dan hukum sholat duha. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik 7 hasta. Sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu duhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid sendirian. Namun jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Hukum sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita dikerjakan akan mendapat pahala. Namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad akan perbuatannya yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hasil dari presentasi kelompok 1 tadi sangat bagus. Mari kita sama-sama memberikan aplaus. Untuk kelompok 2 akan menjelaskan tentang tata cara melaksanakan sholat duha. Untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tata cara sholat duha. Tata 3. Tata cara sholat duha. A. Niat. B. Takbiratul ihram. C. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. D. Ruku kemudian tumanina. E. Itikad kemudian tumanina. F. Sujud pertama kemudian tumanina. G. Duduk di antara 2 sujud kemudian tumanina. H. Sujud yang kedua kemudian tumanina. I. Membaca tasyahud akhir. C. Membaca sholawat atas Rasulullah SAW. K. Salam. I. Tertib. Nah, untuk presentasi kelompok 2 tadi hasilnya sudah bagus. Boleh duduk kembali. Kemudian kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya marilah kita dengarkan presentasi dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan keutamaan sholat duha. Keutamaan sholat duha. 1. Menjadi sedekah bagi seluruh persediaan tubuh. 2. Merupakan ghanimah atau keuntungan terbanyak. 3. Membawa kecukupan sepanjang hari. 4. Dibangunkan rumah
pahala haji dan umroh yang sempurna. 6. Mendapatkan ampunan dosa. 7. Tidak dianggap sebagai orang lalai. Nah, inilah hasil dari diskusi dari kelompok 3. Sudah sangat bagus. Untuk selanjutnya lebih diperbaiki lagi. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian kita beri aplaus untuk kelompok 3. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kepada anak-anak didik Ibu semuanya untuk bisa mempraktekkan sholat duha walaupun hanya dalam waktu sebentar saja, lebih sedikitnya adalah 2 rakaat. Kemudian untuk tindak lanjutnya, untuk minggu besok kita mempelajari sholat tahajud. Untuk anak-anak bisa membaca materi yang ada di buku paket itu tentang sholat tahajud. Nah, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa